Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, seorang pemabuk jenazahnya mendapatkan azab yang mengerikan saat hari raya Idul Fitri. Petang hampir sirna, berganti sirnai malam yang perlahan jatuh di altar langit. Azan maghrib baru berkumandang di sejumlah masjid dan musola. Tanda bulan suci Ramadan baru berakhir dan malam lebaran akhirnya tiba. Gema takbir membahana dan tahmid menggema dari segenap penjuru kampung. Namun suara takbir dan tahmid itu serasa tak menyentuh kalbu Sumadi 36 tahun. Ia sepertinya tidak peduli dengan hari lebaran, di mana hari umat Islam dianugerahi kemenangan usai menunaikan ibadah puasa selama sebulan. Ia hanya duduk diam, termenung di teras rumah dengan memegang botol minuman keras. Pandangannya kosong menatap langit. Sorot matanya menerawang jauh, seakan melihat dunia lain yang lebih menyenangkan. Di saat seluruh umat Islam bersuka cita menyambut hari kemenangan dengan takbir dan tahmid, lelaki itu meninggal dunia begitu mengenaskan. Lidahnya menjulur, matanya melotot, jenazahnya pun terus berbalik arah ketika akan dimakamkan. Melihat Sumadi duduk termengu seraya menenggak minuman keras, Surti 30 tahun, istri Sumadi hanya mengelus dada. Dia sempat menggeleng-gelengkan kepala melihat ulah suaminya yang tak peduli dengan suara takbir yang berkumandang dari sejumlah masjid dan musola. Dia tak habis pikir dan terheran-heran kenapa suaminya masih terus menenggak minuman keras di malam Idul Fitri. "Mas, malam lebaran bukannya merayakan dengan takbir kok malah minum?" sungut istrinya. "Kamu itu ngomong apa? Memangnya kenapa jika aku minum? Apa nggak boleh?" protes Sumadi enteng. "Mas, semestinya pergi ke masjid, ikut takbiran, bukannya mabok." Sumadi diam saja, tidak menjawab. Otaknya seperti digeluyuti hawa panas akibat reaksi alkohol yang mengalir ke ubun-ubun. Melihat ulah Sumadi yang cuek dengan keadaan sekitar membuat Surti kesal dan kecewa. Apalagi Sumadi sudah lama memiliki kebiasaan minum yang tak kunjung henti. Kendati demikian, Surti masih berharap agar suaminya di malam lebaran itu mau menghormati hari kemenangan umat Islam. Bahkan tidak sedikit orang yang meneteskan air mata di malam lebaran karena merasa ditinggal pergi bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan makfirah. Karena kesal, Surti akhirnya masuk ke dalam rumah. Sayangnya, protes diam Surti itu lagi-lagi tidak menghentikan kebiasaan buruk Sumadi. Ia justru merasa tidak ada lagi yang mengusiknya lagi. Ia kembali menenggak botol minuman keras yang ada di tangannya. Setelah itu, ia tersenyum seakan meraih kemenangan yang tiada tara karena merasa melayang dan terbang ke angkasa biru. Padahal kemenangan yang dicecap Sumadi itu hanyalah kemenangan semu. Setelah lama berjibaku dengan minuman keras, Sumadi seperti dicekam perasaan kesepian. Apalagi, ia sudah diprotes oleh Surti. Karena rasa sepi, sendiri dan sunyi itulah, akhirnya ia memutuskan keluar rumah. Lalu berjalan dengan langkah sempoyongan, menyusuri jalan. Bau alkohol menyeruak dari dalam mulutnya, bergumul dengan aroma bau tubuhnya yang tidak sedap. Sesekali ia terhuyung, hampir jatuh, tetapi kedua kakinya masih bisa meniti jalan dengan benar. Tidak sampai terpleset ke selokan jalan. Sewaktu berjalan terhuyung-huyung itu, Sumadi berpapasan dengan tetangganya yang sudah kenal akrab dengannya.
"Lebaran kok masih juga mabok? Nanti bisa ditarik malaikat loh," ujar sang tetangga, mengingatkan. Dasar Sumadi, sudah gelap mata dan hatinya telah karat. Ia justru menjawab sengit, "Halah, malaikat apaan?" Tidak ada basa-basi untuk berhenti sejenak, saling menyapa dengan baik, apalagi mengucap salam. Sumadi malah meneruskan perjalanannya yang goyah. Sementara tetangganya yang tadi menyapa malah berjalan ke arah masjid. Di jalan kecil dari rumahnya itu, Sumadi terus melangkah seperti kunang-kunang yang terbang tak tentu arah. Kendati demikian, Sumadi masih bisa menyusuri jalanan ke sebuah tempat di mana dia dan teman-temannya biasa berkumpul untuk nongkrong. Di tempat tongkrongan itu, ketiga temannya sudah lebih dulu datang dan menunggu kedatangan Sumadi. Tanpa banyak bicara, ia mengambil papan dadu dan mereka pun langsung bermain dadu diselingi minum minuman keras. Lidah menjulur dan mata melotot. Gema takbir masih terus berkumandang. Sesekali diiringi tabuhan beduk yang dipukul bertalu-talu, membuat suasana lebaran kian semarak. Tetapi Sumadi dan tiga temannya itu tidak peduli dengan gema takbir tersebut. Mereka justru bermain dadu dan menenggak alkohol. Tiba-tiba, tepat menjelang Isya, tubuh Sumadi gemeteran. Sebetulnya ia ingin melanjutkan permainan dadu dan menenggak alkohol lagi. Tetapi tubuhnya yang sudah dimasuki minuman sejak dari rumah seperti tidak kuat menanggung beban berat yang dipikulnya. Tanpa dinyana-nyana oleh ketiga temannya, ia tiba-tiba diterpa ketidakberdayaan dan lemah dalam seketika. Tubuh Sumadi gemeteran, lidahnya menjulur-julur, matanya terbelalak. "Ah, payah kamu ini, baru minum segitu aja udah mabok dan tidak kuat," ledek temannya seraya menyenggol tubuh Sumadi. Tetapi tubuh Sumadi benar-benar lemas dan tidak berdaya hingga ia tersungkur ke tanah. Teman-teman Sumadi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi dan bahkan menyangka bahwa Sumadi sedang pura-pura mabuk. Tetapi Sumadi tetap diam dan tidak berkutik, apalagi bangkit lagi untuk bermain dadu. Sumadi tetap terkapar, tidak mampu bangun lagi. Berikutnya ia malah kejang-kejang, lidahnya menjulur, kedua matanya tiba-tiba melotot. Seseorang dari mereka kemudian memeriksa kondisi tubuh Sumadi, dan orang itu merasa bahwa tubuh Sumadi mengalami panas yang cukup tinggi. "Sumadi, ada apa denganmu?" tanya salah seorang temannya seraya mengguncang-guncangkan tubuh Sumadi yang sudah kaku. Sumadi nyaris tak bergerak. Melihat tak ada tanda-tanda Sumadi bisa bangun, apalagi bangkit untuk berdiri. Ketiga temannya kemudian membopong tubuh Sumadi untuk diantar ke rumah. Karena tidak ada tanda-tanda Sumadi kembali bernafas normal, akhirnya pihak keluarga melarikan Sumadi ke rumah sakit. Sayangnya, Sumadi tidak bisa diselamatkan. Di tengah perjalanan ke rumah sakit itu, Sumadi menghembuskan nafas terakhirnya. Sumadi tidak bisa bangun lagi untuk selama-lamanya. Sumadi, lelaki warga kampung Semangka, sejatinya bukan dikenal sebagai orang pemabuk berat, mengingat ia hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak seberapa besar. Apalagi dari hasil perkawinannya dengan Surti, keduanya melahirkan 2 orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya untuk sekolah. Mustahil jika kehidupan rumah tangga Sumadi tergolong biasa-biasa saja dan tidak ada hal yang mengagumkan. Mungkin bisa dikatakan tergolong miskin. Sebagai buruh bangunan, tentunya tidak setiap hari Sumadi mendapatkan kontrak kerja sebagai buruh bangunan. Naasnya, kemiskinan ini makin diperparah dengan kebiasaan minumnya. Sesuatu yang oleh agama harus dijauhi oleh siapapun tanpa pandang bulu. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Ma'idah. Keesokan harinya, tepat di hari raya Idul Fitri, jenazah Sumadi dikebumikan. Pihak keluarga dirundung duka. Mereka tidak menyangka jika Sumadi harus meninggal di usia yang belum tergolong tua, apalagi lanjut usia. Tidak mustahil kalau meninggalnya Sumadi itu dianggap janggal, karena ia meninggal tidak dalam kondisi normal, melainkan akibat minuman keras. Tapi kejanggalan lain ternyata masih menghimpit prosesi pemakaman Sumadi. Dan itu terjadi ketika penggali kubur mengalami kesulitan saat menggali liang lahatnya. Sewaktu liang kubur Sumadi digali, tanah liang kuburnya dipenuhi akar pohon. Padahal di sekitar liang lahat Sumadi itu sama sekali tidak ada pohon besar. Akar-akar yang cukup menyulitkan itu akhirnya membuat liang lahat Sumadi digali tidak cukup dalam. Cerita keanehan tidak berhenti di situ. Saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba kejadian aneh terjadi lagi. Astagfirullah, petik Ustadz Khalid 50 tahun. Terkaget begitu, tutup kerandanya dibuka karena ia menjumpai posisi jenazah terbalik, di mana kepala yang seharusnya terletak di sebelah utara ternyata terbalik ada di sebelah selatan. Padahal ketika berangkat dari rumah duka, semua yakin kalau posisi kepala almarhum sudah di bagian depan. Para pelayat pun bingung memandang ke arah Ustadz Khalid. Dibalik saja, suruh Ustadz Khalid. 3 orang kemudian serempak membetulkan posisi mayat Sumadi dan segera memutar posisi kaki almarhum ada di sebelah selatan. Tetapi begitu mayat mau dimasukkan ke liang lahat, keanehan terjadi. Dengan sendirinya, posisi mayat Sumadi terbalik seperti tadi. Kejadian itu tentunya membuat keluarga almarhum terpukul, terutama istri dan sanak keluarga terdekat. Tapi apa boleh dikata, demikian rahasia ilahi yang harus kita terima, yang bisa dijadikan proses pembelajaran bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Balik lagi, pinta Ustadz Khalid. Setelah para pelayat bingung dan mulai panik dengan kejadian yang nyaris tak terduga dan disangka-sangka tersebut, 3 orang kemudian serempak membetulkan posisi mayat Sumadi. Dengan segera memutar posisi kaki almarhum ada di sebelah selatan. Untung kali ini tidak ada lagi hal yang janggal, sebagaimana kejadian semula. Akhirnya jenazah Sumadi pun segera dimasukkan ke liang lahat. Dari cerita atau itibar ini, saya harapkan orang lain bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang ada di dalam kisah nyata ini, bahwa kita tidak boleh main-main dengan ucapan maupun perbuatan, apalagi di hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab.